Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Nah, Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Buat yang masih sakit, Ibu doakan semoga kalian lekas sembuh. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya jika kita memulai dengan pembiasaan pagi ya. Apa ayo pembiasaan pagi itu? Ya, benar sekali. Pembiasaan pagi itu adalah membaca doa dan zikir pagi, kemudian dilanjutkan dengan ibadah sholat duha. Nah, siapa yang sudah melaksanakannya? Membaca zikir pagi maupun sholat duha. Nah, jika belum, kalian segera ambil buku doa harian, kemudian dibaca dan dihafalkan. Setelah itu, dilanjutkan dengan sholat duha ya. Nah, bagi yang sudah, mari kita menyiapkan buku serta alat tulisnya ya. Jangan lupa membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Siapa yang sudah hafal doa sebelum belajar? Nah, bagi yang sudah hafal, mari kita membaca bersama-sama. Buat yang belum hafal, kalian dengarkan dan ikuti ya. Allahumma faqihni fiddin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, jika sudah, sekarang Ibu akan menjelaskan pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, yaitu tentang pelajaran matematika, yang mana kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan. Sebelum lanjut, Ibu ingin bertanya, siapa yang sudah mengetahui apa itu bilangan cacah? Atau ada yang sudah pernah menggunakan garis bilangan? Nah, jika belum, perhatikan penjelasan Ibu di slide yang berikutnya ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran untuk tema 2 subtema 3 pembelajaran matematika. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan bilangan cacah yang disajikan pada garis bilangan. Yang kedua, siswa dapat menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah menggunakan garis bilangan dengan tepat. Nah, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran matematika hari ini, mari kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan pengertian bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah, Bu? Nah, bilangan cacah adalah himpunan bagian dari bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya sampai tidak terhingga. Nah, bilangan cacah merupakan gabungan dari angka 0 dan bilangan asli. Nah, apa itu bilangan asli, Bu? Nah, bilangan asli adalah himpunan bagian dari bilangan bulat yang merupakan bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya sampai tidak terhingga. Jadi, sampai sini jelas tidak bedanya antara bilangan cacah dengan bilangan asli? Jika bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, bilangan asli dimulai dari angka 1. Belakangnya itu tidak terhingga, sampai angka berapapun itu bisa dibilang bilangan cacah maupun bilangan asli. Yang membedakan adalah angka di awal. Ya, jika bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, bilangan asli dimulai dari angka 1. Sampai sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Nah, pada slide ini, Ibu ingin menceritakan tentang seorang anak yang bernama Tini. Di rumah Tini banyak tumbuh tanaman sirih. Sirih termasuk tanaman yang merambat. Daun panjangnya dengan ukuran sekitar 5-8 cm.
Kemudian lebarnya 2-5 cm. Tini dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih tersebut. Nah, sebelum mengukur pohon sirih, mereka belajar bersama-sama tentang garis bilangan. Oke, anak-anak, perhatikan gambar sirih pada slide ini. Siapa yang sudah pernah melihat daun sirih? Bukan di gambar ini ya, tetapi di lingkungan sekitar kalian. Nah, biasanya daun sirih ini diolah menjadi jamu. Nah, bagi kalian yang sering membeli jamu, baik itu beras kencur maupun kunyit asam di yang jual jamu keliling, nah kalian pasti sering mendengarkan ada yang bilang, "Pak, ditambah sirih dong." Nah, seperti inilah bentuk tanaman sirih. Ya, sirih biasanya digunakan sebagai obat maupun jamu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, pada slide ini, Ibu ingin memberikan gambaran tentang garis bilangan. Oke, perhatikan ya gambar garis bilangannya. Nah, tanda panah tersebut yang hitam itu menandakan dia adalah garis bilangan. Dan kemudian ujungnya berbentuk panah menandakan dia bilangan yang tidak terhingga. Bisa dilanjut sampai berapapun juga. Jadi, tidak hanya terbatas sampai angka 10 saja ya. Nah, berhubung di sini Ibu ingin hanya memberikan sekedar contoh, maka Ibu hanya memberikan gambaran sampai angka 10. Sebenarnya di sini boleh lebih sampai 10 ya. Nah, ingat ketika bilangan cacah itu dia dimulai dari angka 0. Oke. Sudah paham ya anak-anak? Nah, lanjut. Kita akan belajar mengetahui urutan bilangan pada garis bilangan. Nah, di sini Ibu ada garis bilangan, tetapi angka yang terdapat pada garis bilangan ini Ibu ganti dengan huruf. Nah, tugas kalian adalah mengganti huruf tersebut dengan urutan yang benar, sesuai urutan angka yang sudah kalian ketahui. Contoh, misalnya di situ yang pertama ada angka 0. Setelah angka 0 ada huruf S. Kemudian setelah S ada angka 2, kemudian setelah angka 2 ada huruf T. Dan seterusnya sampai yang terakhir ada huruf W. Nah, bagaimana kalian mengetahui huruf-huruf tersebut diganti dengan angka berapa ya? Nah, coba kalian urutkan garis bilangan tersebut ya. Setelah angka 0, ada angka berapa? Ya, jawabannya adalah angka 1. Jadi, S sama dengan 1. Kemudian dilanjut 2, kemudian ada huruf T. T ini diganti menjadi angka 3. Kemudian ada angka 4. Kemudian ada huruf U. U ini diganti menjadi angka berapa ya? Ya, U ini diganti menjadi angka 5. Kemudian 6, 7, V ini adalah angka 8. Kemudian 9 dan yang terakhir ada huruf W yaitu diganti menjadi angka 10. Nah, jadi S sama dengan 1, T sama dengan 3, U sama dengan 5, V sama dengan 8, dan W sama dengan 10. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan belajar menjumlahkan bilangan cacah menggunakan garis bilangan. Perhatikan gambar di slide ini. Oke. Di situ, Ibu tulis ada tanda panah yang dimulai dari angka 0, ya. Kemudian Ibu tulis A, B, C, dan D. Itu maksudnya apa, Bu? Maksudnya kita akan baca keterangan yang ada di bawahnya ya. Dari posisi A, yaitu angka 0, ke posisi B, yaitu angka 2, itu berpindah 2 satuan.
Kemudian dari posisi B yaitu angka 2 ke posisi C yaitu angka 4 itu juga berpindah 2 satuan. Kalian dapat menuliskan bentuk penjumlahannya seperti ini. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Kemudian 2 ditambah 2 sama dengan 4. Setelah itu 4 ditambah 2 sama dengan 6. Begitu seterusnya sampai tidak terhingga. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Mudah bukan cara menghitungnya? Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Nah, pada slide ini kita akan menjumlahkan menggunakan garis bilangan lagi, tetapi dengan contoh media yang berbeda. Nah, kita lihat ya. Oke, di situ ada 2 lembar daun sirih. Daun sirih yang pertama itu panjangnya dari angka 0 sampai angka 4. Sedangkan daun sirih yang kedua itu dari angka 4 sampai angka 9. Jadi, panjang kedua daun sirih tersebut adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, buat yang belum paham, Ibu akan jelaskan ya. Dari angka 0 sampai 4, kalian perhatikan daun sirih yang pertama. Angka 0 itu coba kalian buat garis melengkung yang seperti slide yang sebelumnya. Nah, kalian hitung ada berapa langkah yang dilewati oleh garis melengkung itu. Ada 4, ya kan? Dari angka 0 ke 1, 1, 2, 3, dan 4. Berarti tulis angka 4. Kemudian ditambah. Nah, dari angka 4 sampai ke 9, kalian juga buat garis melengkung seperti contoh di slide yang sebelumnya. Di situ ada berapa langkah? Kalian hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah bukan? Nah, kalian tulis. Jadi, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, jadi panjang kedua daun sirih adalah 9. Bagaimana? Sudah paham? Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini ada contoh penjumlahan menggunakan garis bilangan yang lain. Kalian perhatikan. Di sini ada banyak sekali contoh penjumlahan, baik itu dengan benda maupun dengan garis melengkung seperti yang dicontoh slide sebelumnya. Oke. Nah, di sini ada sebuah soal cerita. Panjang daun mangga itu 8 cm. Panjang daun mangga yang lain adalah 7 cm. Berapakah panjang kedua daun mangga tersebut? Ada yang bisa jawab? Berarti kita menghitung dari angka berapa dulu? Ya, kita mulai menghitung dari angka 8. Nah, 1. Nah, seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 langkah, ya kan? Karena panjang daun mangga lainnya ada 7. Jadi, panjang kedua daun mangga tersebut adalah 15. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Mudah bukan cara menghitungnya? Kalau kalian kurang paham, kalian tinggal menggambar garis melengkung seperti contoh di gambar di slide ini ya. Nah, jika kalian belum paham, kalian bisa mengulang kembali penjelasan Ibu ya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Nah, anak-anak,
Setelah kalian mempelajari tentang garis bilangan serta penjumlahan menggunakan garis bilangan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu mengerjakan latihan soal halaman 115, 116, 132, 144, 145, dan 149. Nah, jawabannya dikirimkan melalui wali kelas masing-masing. Oke? Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan sebuah motivasi kepada kalian agar kalian tetap semangat belajar. Yaitu, tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, kemudian mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Nah, kata-kata mutiara ini disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah. Nah, tetap semangat belajar ya anak-anak, walaupun kita masih belajar melalui online. Ibu harapkan kalian tidak bosan mendengarkan suara Ibu melalui video ya, karena kita masih belum bisa bertatap muka seperti dulu lagi ya. Kalian bisa berdoa kepada Allah semoga virus corona ini segera dihilangkan ya, agar kalian bisa sekolah seperti sedia kala. Ibu sudah rindu sekali kepada kalian, ingin bertemu kepada kalian, ingin bertatap muka kepada kalian, ingin mendengarkan cerita kalian, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, akhirul kalam, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.